Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Meriana. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan. Video ini saya tujukan untuk tugas mata kuliah saya, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Materi video kali ini yaitu tentang hukum perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha, contoh satunya yaitu perkumpulan. Perkumpulan dalam arti luas adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau usaha. Berdasarkan status hukumnya perkumpulan dibedakan atas dua, yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum jika memenuhi persyaratan, contohnya didirikan dengan akta notaris. 2. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum jika suatu perkumpulan yang tidak memenuhi persyaratan melalui formalitas. Yang selanjutnya yaitu perusahaan. Apa sih itu perusahaan? Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkedudukan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu banyak banget dan kita akan pengertiin satu-satu ya. Yang pertama yaitu perserikan perdata. Perserikan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modalnya dengan perserikatan yang diharapkan memperoleh manfaat dari yang diberikannya. Yang kedua yaitu persekutuan firma, yaitu tiap-tiap perdata yang menjalankan usahanya dengan nama. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer yaitu persekutuan yang memiliki tanggung jawab atas pribadi dan satu orang atau satu pihak, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu badan usaha yang didirikan dengan modal seperti saham-saham yang telah disetujui oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari PT. Karakteristik dari PT yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari saham yang diambilnya dan tidak tepat pribadinya. Fungsi akta pendirian PT interan berfungsi sebagai aturan main di antara para pemegang saham dengan orang PT. Eksternal. Fungsi eksternal merupakan identitas dan menentukan pengaturan pertanggungjawaban PT terhadap pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu modal atau kapital. Modal atau kapital adalah modal, yaitu kekayaan total dari suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Di dalam PT dikenal ada 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Organ PT terdiri dari 3, yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Dan yang pertama yaitu RUPS. RUPS memiliki kekuasaan yang paling tinggi dan memiliki wewenang kekuasaan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Yang kedua yaitu direksi. Direksi yaitu organ PT yang bertugas melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan dari perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga yaitu komisaris. Komisaris adalah organ PT yang bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan. Yang selanjutnya yaitu materi tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan. Penggabungan yaitu merger, peleburan yaitu konsolidasi, dan pengambilan yaitu merger adalah suatu perseroan yang menggabungkan diri dengan suatu Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah suatu perseroan atau lebih yang meleburkan diri menjadi satu atau lebih perseroan yang baru. Dan yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan suatu perseroan yang diambil sahamnya dan otomatis merubah pengendalian dari perseroan tersebut.
Materi selanjutnya yaitu pedagang-pedagang perantara. Pengusaha adalah orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan dalam melakukan segala kegiatan perusahaan tersebut. Ia dapat melakukan seorang diri, meminta bantuan kepada orang lain, atau dengan menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari masing-masing pembantu perusahaan. Pertama yaitu pengurusan filial. Pengurusan filial adalah pengurusan yang dilakukan di bagian cabang dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi adalah satu orang yang diberikan kuasa oleh pengusaha untuk memajukan usaha perniagaannya. Pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan adalah satu orang yang bertugas mengepalai seluruh bidang di perusahaan tersebut. Pekerja keliling yaitu orang yang bertugas untuk memperluas kegiatan jual beli yang dilakukan antara pengusaha dan pihak ketiga. Agen perniagaan. Agen perniagaan bertugas untuk memperluas kegiatan jual beli antara pengusaha dan pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu makelar. Makelar adalah orang yang menghubungkan antara pengusaha dan pihak ketiga untuk mengadakan sebuah perjanjian. Dan yang terakhir yaitu komisioner. Komisioner adalah seorang yang bertugas untuk menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup perjanjian atas nama atau firma sendiri. Materi yang terakhir yaitu bursa perniagaan. Bursa perniagaan dirumuskan sebagai tempat pertemuan antara para pedagang, juragan perahu, makelar, komisioner, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk ke dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan tersebut diadakan dalam kuasa Menteri Keuangan. Di Indonesia ada 3 macam bursa. 1. Bursa valuta asing, yaitu bursa yang memperdagangkan mata uang asing seperti dolar, yen, dan lain-lain. 2. Bursa efek, yaitu bursa yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham dan lain-lain. 3. Bursa komoditi, yaitu bursa yang memperdagangkan beberapa jenis komoditi non-migas seperti kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain-lain. Sekian materi dari video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.